Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah kentang. Yang ngejawab salam saya doain biar pada lunas utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di atas pengki. Yang ngejawab salam saya doain biar banyak rezeki. Didoain banyak rezeki, aminnya kenceng. Ngejawab salam hari ngunyah kue. Mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki buat kita semua, amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Tiada untayan kata yang patut kita ucapkan kecuali rasa puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat jasmani dan rohani. Berkat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, alhamdulillah pada malam ini kita bisa bersama-sama kumpul, bermuajahah, bersilaturahmi di tempat yang mulia ini dalam acara peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Adam, yakni Nabi besar kita, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya kelak di yaumil kiamah nanti, kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya Allah ya rabbal. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mah saya mah hitung-hitung muhadharah. Karena saya juga sama santri di sini, jadi hitung-hitung muhadharah itu Allah surur tahadusan binikmah kepada guru-guru saya. Mudah-mudahan dari wasilah ini bisa menjadi kebarokahan buat saya, bisa menambah semangat saya dalam belajar atau dalam tolabul ilmi, amin ya robbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kayaknya udah pada ngantuk amat. Ngantuk. Hah? Ngantuk. Air habis, air kue habis. Atau dari tadi acara belum mulai udah mau bado ya. Habis emang kue. Coba tuh di dalam kudungan kali disumputin. Kagak. Enggak. Biar nggak ngantuk saya mau ngajak ibu-ibu baca sholawat bareng, mau? Bareng tapi mau. Siap. Kalau nggak bareng saya mau udahan. Ya. Janji dah. Bareng ya. Kalau bareng kita baca sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sallatullah salamullah ala taha rasulillah. Sallatullah
habibillah ala yasin habibillah. Barang yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bi ahlil qadri ya Allah bi ahlil qadri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Buah kurma campur sekoteng, buah salak manis rasanya, percuma berparas ganteng kalau tidak baik akhlaknya, kalau tidak baik akhlaknya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Beli kurma memakai batik, buah salak manis rasanya, percuma berparas cantik kalau tidak baik akhlaknya, kalau tidak baik akhlaknya. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Buah kurma warnanya coklat, buah salak manis rasanya, percuma rajin sholat kalau tidak baik akhlaknya, kalau tidak baik akhlaknya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Beli kurma di Paku Haji, buah salak manis rasanya, percuma pinter ngaji kalau tidak baik akhlaknya, kalau tidak baik akhlaknya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Si rawing jadi jawara, bini glowing laki sengsara. Si rawing naik mobil bis, bini glowing duit laki habis, bini glowing duit laki habis. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah
kucing, naik motor Bang Hasan, tiap hari kepala pusing mikirin setor yayasan, mikirin setor. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Enak bu, enak, bungkusnya bawa pulang. Serap, minum. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini malam bertepatan pada bulan yang mulia, bulan yang istimewa, karena bulan ini yaitu bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya manusia yang mulia, manusia yang istimewa, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul diutus ke alam dunia untuk menyempurnakan akhlak. Kita diperintah untuk mencontoh akhlaknya baginda Rasul. Kita manusia, Rasul pun manusia disuruh nyontoh manusia masuk Kalau manusia disuruh nyontoh malaikat, kira-kira bisa apa kagak? Pasti nggak bakal bis. Ya malaikat mah tidur kakak, ke duit nggak hijau. Bener nggak? Beda sama kita mah tidur doyan, ke duit hijau. Iya. Makanya kita disuruh ngikutin, disuruh nyontoh akhlaknya baginda Rasul. Insya kita perbaiki akhlak kita. Yang pertama kita perbaiki akhlak kita perbaiki sama Allah. Perbaiki akhlak sama Allah. Gimana cara memperbaiki akhlak kita sama Allah? Kerjakan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang. Perbaiki ibadah kita mah potongan kayak kita mah dipelebah ibadah, apalagi ibadah yang utama yaitu ibadah sholat yang 5 waktu. Kita mah masih sering ninggal. Bener apa kagak? Kadang kita mah johor sholat asar molos, ya asar sholat maghrib telepas. Bener nggak? Maghrib sholat isya masih di depan TV ya. Nontonin sinetron ya bu ya. Mending yang ditontonnya apa, paling banter Indosiar, yang dari pagi siang sore malam filmnya itu ayah. Jeritan hati seorang istri ya. Bener nggak? Dia kata dia mah dia doang ya kali yang punya jeritan hati. Alah. Nih lelaki juga sama punya jeritan hati pak ya. Bener nggak? Mana jeritan hati seorang suami nih? Mohon maaf, kadang-kadang laki kerja punya gaji pas-pasan, bini kagak ngerumasa. Bener nggak pak? Pengen pakai skincare, nggak punya duit ngebela-belain ngutang ya. Benar itu pakai skincare, mukanya glowing, lehernya gelap. Bener kagak bu? Orang nih yang pakai skincare mukanya mah glowing ya, bening ya. Aduh leher gelap, opo mau kaki mah jangan ditanya cecaprut. Ya tuh kadang-kadang kita mah gak ngerumasa begitu. Masya Allah, laki gaji pas-pasan, bini gak ngerumasa, utang-utangan melulu, ntar baju. Bener nggak? Ntar yayasan ya. Bener nggak? Apalagi yang paling parah nih bini ini, paling parah. Saya pernah ngalamin. Mana waktu itu bulannya bulan apa namanya, bulan Hafid. Bulan Hafid ceramah nggak ada, yang ngundang selamatan nggak ada. Bini nggak mau bilang, pen sekarang mau di HP ada mall Lamjada. Bener nggak? Apa tam?
menjadak. Iya tuh begituan. Bini saya mesen kali mencet HP begituan. Saya mah senggenap lagi ngopi di dalam rumah. Kata saya, ya Allah, mudah-mudahan ada yang ngundang ceramah, nggak ceramah selamatan ya Allah. Bener, nggak lama kemudian ada yang assalamualaikum. Hati mah gede dalam rumah, hati mah mari ngopi. Kata saya, nah ini dia nih, nggak saya lagi ngundang selamatan. Ya begitu assalamualaikum ujungnya jelek paket. Mana duit lagi nggak punya. Pen yang kayak begituan mah kalau belum dibayar ngejedok kayak bener nggak? Iya, ngalamin nggak begitu? Ay, mau nggak mau saya duit nggak punya, mau nggak mau saya minjem ke saudara saya. Begitu saya tanya, bang emang ini paket berapa duit? 25. Kita tungguin dulu dah, saya minjem dulu ke saudara saya minjem nih, malu-malu juga iya. Tapi bagaimana? Kerja kagak apa kagak? Bulan Apit mah jangan kan yang ceramah, yang usaha agak pada kejepit ya. Bulan Apit mah. Iya, udah minjam, udah saya bayar, saya ambil tuh paket. Saya penasaran, saya buka paketnya. Begitu saya buka, ya isinya mah Samsi. Bating itu bini saya. Ya. Begitu bini saya pulang, saya tanya, "Ma, emang Samsi di pasar kagak ada?" Ada nggak Bi di pasar? Men mahal 45. Di Majalaya mah murah 25. Nih dengerin kata saya, bukan masalah 45 apa 25. Tadi lu mau main, gua lapar. Jam masak kakak nggak punya duit lagi. Ada nasi dingin, saya ongseng-ongsengnya pakai Royco. Itu Samsi yang baru saya jajal. Begitu saya pakai ngaduk-ngaduk nasi, melihat. Iya. Atau pendiam tergantung harganya bener ke Pomina. Hah? Pomina nih mesen baju gamis, gambarnya mah gamis, tapi 25 begitu datang baju anak-anak, yakin saya mah. Allah karim. Tuh masya Allah, kita mah di belepas sholat masih sering ngelalai. Apalagi subuh mah paling sangok ya Bu ya. Subuh, masya Allah, apalagi gerimis. Nah, kayaknya menarik selimut ya. Tuh perbaiki akhlak kita supaya ibadah kita lebih baik. Kemana caranya? Gimana caranya agar ibadah kita lebih baik? Kudu ngaji, kudu datang ke majelis tak, kudu ngaji. Ini kadang-kadang saya sewa teman nenek-nenek. Bener, nenek-nenek kan ari sama saya nih. Kadang diajakin sama temenannya, "Ma, ngaji yuk." No, kalau di sana pengajian hari Minggu ngaji yuk, Ma yuk. Itu alasannya nenek-nenek. Ada aja lagi. Lah, gua mau pray dulu lah, lagi men. Emang ada cangajit nenek-nenek men? Udah nggak ada cangajit. Yang nyuntik KB gak ada ya. Ayo bener sih, coba deh ini. Nih ke bidan MUP, coba ngelihat ada kan nenek-nenek yang nyuntik KB? Ada nggak? Kali Pomina masih nyuntik KB nggak? Allah karim. Ini Pomina nih masya Allah, ini yang Pomina orang tua angkat saya nih ya. Lagi saya di Marima ya, sering ngabisin nasi dingin Pomina. Iya, ngeloyoknya saya ke rumahnya ke dapur, ada ikan nasi saya makan. Allah kirim. Tuh, perbaiki akhlak, perbaiki akhlak sama Allah yang paling utama. Yang kedua, perbaiki akhlak kita sama orang tua. Mohon maaf anak zaman sekarang masya Allah akhlak sama orang tua banyak, udah banyak anak yang nggak sopan sama orang tua, ngelawan sama orang tua. Bahkan anak zaman sekarang berani ngebunuh orang tua, bener nggak? Karena anak zaman sekarang itu akidah dan akhlaknya udah dijajah. Dijajahnya sama apa? Satu, sama fashion. Pakaian nih, pakaian. Anak zaman sekarang masya Allah pakaiannya ya, kalau kita lihat ya, ini anak umur 25 tahun baju anak 10 tahun dipakai. Bener kagak? Iya, yang ke atas kagak, ke bawah kagak. Iya, tuh yang pakai roknya di mari. Mending kakinya bening mah Pomina ya, pahanya hitam Pomina. Allah kirim. Tuh anak sekarang dijajahnya sama fashion. Kadang-kadang emaknya juga sih yang ngajarin.
Punya anak perempuan montok, diajak ke kedaung, dipakein baju yang montok-montok, kata emaknya, nih Neng pakai baju ini montok, Neng kelihatannya cakep, dibeliin anaknya celana legging. Ntar ya anak tuh udah gede pakai legging melulu, emaknya ngomel, bener nggak? Ih anak mah gimana emaknya. Kadang-kadang anak sering ngebohong udah gede, emaknya ngagi kecil ngajarin ngebohong, Pak, bener nggak? Di orang tua lelaki mah jarang sama anak, yang sering sama anak mah orang tua perempuan. Kadang-kadang anak lagi kecil, masih kecil udah diajarin ngebohong. Mana diajarin ngebohongnya? Punya anak masih bayi, imut, kata emaknya, ini anak siapa ini, montok amat, anak siapa? Buku anak dia. Pakai nanya anak siapa, bener kagak? Ntar ya tuh anak nangis digendong-gendong, ngomongnya kata emaknya, anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Bapaknya jadi pangkalan ojek. Atau emang kenapa Pomina ngomong anak ojek, anak ojek, anak ojek, anak ojek? Emang kenapa? Anak sering ngomong karena orang tuanya juga sering ngajarin ngebohong. Makanya kalau pengen punya anak akhlaknya bagus, pengen punya anak akidahnya bagus, orang tuanya kudu nyontoin yang bagus, yang bagus-bagus. Masya Allah, kadang-kadang emaknya punya anak nggak yakin joget di depan HP, buka aplikasi yang mereknya tai kotok. Apa? Hah? Iya itu joget di depan HP sama anaknya. Neng sini Neng, kita bikin konten, kita joget di depan HP. Mari joget di depan HP. Janda mana? Janda mana? Bener nggak? Jangan diajarin begitu anak mah. Masya Allah Karim. Tuh anak kita dijajah satu sama fashion. Kedua anak kita dijajah sama elektronik. Anak zaman sekarang lebih nurut sama HP daripada sama orang tua. Bener nggak? Bener kagak? Nih HP berbunyi, HP anak punya anak perawan, apa punya tuh anak perawan atau anak lelaki punya HP berbunyi, ada yang nelpon, begitu dilihat sama mamanya nelpon, namanya My Honey. Apa di bahasa Inggris begitu sih tulisannya, My Honey. Emang dibacanya apa? My Honey. Hah? Jadi tahu saya Mama Hani mah teman ya, Maimunah, Mai Saroh tuh teman Mai Hani. Allah Karim. Tuh anak sekarang dipanggil sama HP berbunyi, buru-buru nyamper. Tapi orang tua nyuruh, mulut sampai bebusa, bener nggak Pomina? Iya, mana orang tuanya yang lelaki pulang dagang, emaknya agi nyayur asem, ntar lagi babanya pulang, tuh anak dipanggil sama mamanya, beliin magi nyayur, kata emaknya. Itu anak mari ngeliatin HP, ayam matanya, mata kemana, tangan kemana, sini mak beliin HP. Itu apa? Diambil duit di emaknya. Begitu jalan ke warung, matanya ke HP, nggak kesandung, nggak bagus tuh anak. Bener nggak? Begitu ke warung, yang dibeli bukan Roy, kok Rinso. Pulang ke rumah, kata anaknya, mak nih Rinso. Lu mah kamu kan jadi anak. Mentang-mentang bapak lu jarang ngasih duit ke gua, bapak lu mau lu racunin. Buku gua lagi nyayur. Lu beli Roy, kok beli Rinso, terus bapak lu mati. Bener nggak? Dan anak itu cara begitu. Allah kirim. Makanya anak didik. Kalau kita nggak bisa ngedidik, titipin anak ke majelis taklim, ke pondok pesantren, biar anak kita diajarin akidah, diajarin akhlak, diajarin ngaji, diajarin baca Quran. No tadi Ustaz Solihin baca Qurannya enak tak kagak? Pengen punya anak begitu? Pengen nggak? Atau si Solihin mau pulang? Atau ada emaknya mau bilang? Kalau pengen punya anak, titipin ke pondok pesantren. Kadang-kadang emaknya sih punya anak dititipin ke pondok pesantren, nangis, saya nangis. Melang, ntar anak gua dikobong makan tak kagak, ono anak bajunya siapa yang nyuciin, tidur, ono anak gua pakai kasur tak kagak.
Dan kadang-kadang emaknya begitu mikirin ayah anak di pesantren, bener nggak? Padahal mohon maaf lebih nangis ibu ketika punya anak nggak bisa baca Quran. Ketika orang tuanya meninggal dunia, anak nggak bisa baca Quran, nggak bisa ngedoain orang tua itu, orang tua di dalam kubur bakal celaka. Makanya titipin anak ke pondok pesan, biar anak kita jadi santri. Enak jadi santri mah. Apalagi punya laki santri, enak punya laki santri mah. Percaya nggak kalau saya punya laki santri enak? Enak punya laki santri mah. Kenapa enaknya? Nggak pernah nyuci sempak. Punya laki santri mah enak, nggak pernah nyuciin sempak. Terus itu yang ceramah pakai sempak, atau pakai. Aduh, nggak pakai mah bahaya. Saya duduk ngongkong atau otomatis bisa kelihatan. Allah karim, enak punya laki santri mah. Apalagi nih kayak begini nih, bulan Rajab, bulan mulut, bulan Rajab, ini punya laki santri mah berkah. Ih, saya tiap hari bini ngangetin melulu, jarang masak. Ayo bener, ayam ngangetin lagi, nasi ngangetin lagi. Makanya bulan-bulan ini mah bini saya jarang ke pasar. Iya, alhamdulillah berkat mah banyak. Makanya kebagian tetangga mah alhamdulillah. Ini semua sebab saya dididik di pondok pesantren. Saya dididik masya Allah sama guru-guru saya, sama Al-Mukarramah lalu Hasan Tobing, sama Abah Kiai Gareng. Ini saya bisa ceramah begini nih, dididik sama Abah Kiai Gareng. Saya izin sama beliau nih, cara ceramah begini. Makanya ceramah saya mah nggak jauh beda sama ceramah beliau, karena sayanya nyontok. Allah keren. Makanya Bu, jangan sayang-sayang, titipin anak ke pondok pesantren supaya anak kita jadi anak yang soleh dan soleh, supaya anak bisa ngedoain orang tuh. Sedih kalau punya anak nggak bisa baca Quran maya po ya. Sedih kalau punya anak nggak bisa ngaji maya. Karena zaman sekarang masya Allah anak-anak kita dijajahnya selain sama fashion, selain sama elektronik, anak kita dijajah sama makanan dan minuman, betul nggak? Di zaman sekarang masya Allah banyak anak-anak yang kehilangan akidah, kehilangan akhlak, kehilangan masa depan. Sebab zaman sekarang banyak yang namanya obat-obatan terlarang. Tuh hati-hati, itu namanya apa? Tramadol, eksimer. Itu tramadol, saya nanya sama Master Isno, obat apa namanya supaya badan kuat. Jadi nggak ada capeknya katanya kalau minum itu mah. Itu Mas, kalau eksimer mah obat anjing. Jadi itu anjing minum pil itu supaya tenang. Nah orang sehat pengen jadi anjing. Masya Allah, makanya jagain anak, kontrol anak. Jangan ini mah giliran anak di pondok pesantren menangis emaknya, giliran anak kelayaban orang tuanya tenang-tenang aja. Zaman sekarang mah bener nggak? Punya anak perawan jagain, apalagi anak perawan mah masya Allah. Zaman sekarang masya Allah nih, kalau saya lewat kemarin pinggir kali sono ke daun masih banyak perempuan sama lelaki duduk di motor. Kalau saya pikir-pikir jangan nyari jangkrik, bukan tempatnya di situ mah. Bener nggak? Nyari lindung, bukan di situ nyari lindung mah. Kira aku nyari lindung perempuan sama lelaki di sono duduk di motor berdua, bener nggak? Tuh perhatiin anak, masya Allah, kontrol anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita pergaulannya pergaulan bebas. Jangan tenang-tenang aja, ntar giliran anak udah melendung baru nangis. Ujung-ujungnya orok-orok nggak ada kelapanya, anak orok kagak ada bapak. Nauzubillah summa nauzubillah min. Tuh, makanya perbaiki akhlak kita. Satu, perbaiki akhlak sama Allah, perbaiki akhlak sama orang tua, perbaiki akhlak sama guru. Karena tanpa adanya guru, bagaikan kita jalan di kegelapan malam, betul nggak? Nih, kita jalan di kegelapan malam, nggak ada cahaya sama sekali. Kira-kira kalau ada duri bakal keinjak nggak? Ada lokak bakal keceplos nggak? Ada tai bakal keinjak nggak? Sebab nggak ada cahaya. Begitupun kita hidup di dunia, nggak ada guru, kita nggak ada yang menuntun untuk ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayo Pak, mumpung sekarang nih, mumpung anak masih pada kecil-kecil, mumpung kita masih punya anak yang dikasih titipan sama Allah, ayo didik anak, titipin anak ke pondok pesantren biar anak kita jadi santri.
Kalau jadi santri mah nah, cuma kalau pengen jadi santri harus siap BBK. Apa itu BBK? Buduk bisul urat. Karena BBK adalah itu penyakit santri. Buduk bisul urat, penyakit santri mah begitu. Tapi kalau udah beres dari kobong, insya Allah bersih. Makanya jangan sayang-sayang titipin anak ke pondok pesan, insya Allah. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, jaga akhlak kita sama tetangga kita, jaga akhlak kita sama saudara kita, jaga akhlak kita sama suami. Bu, jaga akhlak sama suami ya. Kadang-kadang perempuan di pelebah tidur sama suami, masya Allah, begitu suami pengen nyium gang, sopel baunya. Giliran ayam mau kondangan, muka udah dipoles-poles, pipi udah dimerah-merahin, percis kayak orang kegeblok tiang. Bener kagak? Yang rapi kalau tidur sama laki, pengantin baru mah rapi, tidur sama laki, kentut di depan laki gak berani pengantin baru mah ya. Aduh, udah punya anak 3 mah di depan laki gak pek. Bener gak? Jaga akhlak sama suami, masya Allah, sama tetangga jaga akhlak. Kadang-kadang kita masih punya sifat iri dan ngelihat tetangga beli mobil baru, kita ngejeksi ke dokter Heri. Begitu ditanya sama dokter Heri, emang sakit apa po? Panas dingin. Kenapa? Emang tetangga beli mobil baru. Ntar lagi tetangga beli motor PCX, kita ke warung beli koyo. Tetangga yang beli PCX, kita yang beli koyo, pala pusing. Ngelihat tetangga mobilnya baru lagi, motornya baru lagi. Lah kita punya laki, motornya itu ayah ngemblek kayak di rumah. Bener nggak? Punya laki ngemblok kayak di rumah, bini ngomel melulu. Kata bininya, bang, lu mah kabongan jadi laki, nggak mau mencari sekali kaya topo ayah lu ngemblok kayak di dapur. Kalau topo mah gua giling lu bang di mesin cuci. Allah karim tuh. Makanya jaga akhlak sama suami, sama tetang. Jangan punya sifat iri dan ini perempuan mah kalau nggak ngomongin orang paling kayak enakin. Bener nggak? Bener kagak? Jangankan di apa sama orang lain, sama guru ngaji sama ustazah masih suka diomongin ustazah. Ayo yakin saya mah. Begitu datang ke majelis taklim pengajian, ustazah datang pakai gelang gede, rantai gede. Begitu datang temannya dicolek, pok, ustazah emasnya gede-gede, dapat arisan kelipoya. Temannya lagi nyolek, pok, kata empok emas tua apa emas muda, ayo. Gak mungkin mas tua sama mas tua di si Andre mahal 970. Ih, kita tahu kemarin ngebeliin. Allah karim. Makanya kalau bini pengen emas nih bang, saya kasih tahu ke si Andre, ajak hari Jumat. Hah? Tutup. Kalau si Andre tutup, berhentiin sebelum jembatan sebelah kanan, ada dekat warung Madura. Hah? Itu yang 35 atau sama itu 5 kuning. Allah karim. Tuh makanya jaga akhlak sama Allah, harus kita jaga akhlak kita sama kedua orang tua, sama guru, sama tetangga, sama saudara pun harus jaga Kadang-kadang kita sama saudara pula pilih, bener nggak? Giliran sama saudara yang kaya, ocon jasa. Nih saudara kaya lewat naik mobil Pajero. Bila apa? Jangan lagi ngejaro. Naik mobil Pajero. Begitu ketemu sama saudara mengelakson. Itu pemina buru-buru ini. Itu Masya Allah, saudara yang kaya mah perlu ocon. Ditanyain kabarnya, gimana kabar lu, sehat? Alhamdulillah sehat. Udah lama gua gak ketemu sama lu, yuk mampir dulu sini ke rumah gua, kata Pomina. Begitu mampir ke rumahnya disuruh duduk, kata Pomina duduk dulu. Duduk tuh saudaranya yang orang kaya. Kata Pomina, udah duduk dulu, minum dulu. Iya, minum disuruh minum mah.
Itu mah lagi cerit punya saudara orang kaya naik mob disuruh mam dud min, bener nggak? Apa ada yang salah dengan saya? Makanya kadang-kadang kita masih begitu sama saudara pula pilih, sama tetangga pula pilih. Giliran saudara yang susah memain assalamualaikum sampai 3 kali nggak disautin, bener nggak? Giliran sekalinya disautin waalaikumsalam, nggak jawabnya juga. Dia lagi memain, nggak salah lagi, nggak minjem duit. Insyaallah. Nah makanya mudah-mudahan dari wasilah acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita bisa memperbaiki akhlak kita bisa mencontoh akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua diberikan keturunan putra putri yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Dah mungkin itu saja dari saya. Beli jamu di pasar ikan, makan ketupat kagak ada kuahnya. Walaupun sedikit ilmu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ntar ada aki-aki telanjang, kita cemplungin ke kali. Aki-aki gerah, kali itu menggerah. Nah itu aja dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila perkataan saya banyak yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, baik dari ucapan, tingkah laku, akhlak yang kurang sopan, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.